Oh, ramai juga orang di belakang. Masya Allah. Sebetulnya tadi settingnya sudah mantap, dipasang baleho, jadi saya fokus ceramah ke depan. Ini di gimana saya mau ceramah, diputar-putar lah. Lama-lama 2 kali putar, pusing, pup jatuh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu menunjukkan yang datang ini banyak anak muda. Dari suara takbirnya kita tahu. Kalau orang tua mana bisa dia kuat takbir. Asal kuat sikit sesak napas. Asal kuat sikit naik jantung koroner. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah insyaallah. Ngapailah orang Siantar nih ngundang penceramah jauh-jauh dari Pekanbaru sana. Macam tak ada aja orang Sumatera Utara nih yang pandai ceramah. Ini orang Sumatera Utara juga yang sedang balik kampung. Jadi jangan kalian sangka ini datang pendatang ini kemari. Bukan. Ini bukan pendatang. Biar ku bacakan nama ku KTP dulu ya. Nah, dengar baik-baik. Nama Abdul Somad Batubara. Tempat tanggal lahir Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Di mana Asahan itu? Sumatera Utara. Jadi aku ini pulang kampung. Salah orang Idul Fitri balik kampung. Kalau balik kampung pun tak boleh, mati aja lah. Parah betul lah kalian, tak boleh orang balik kampung. Jelas kan? Maka dari awal tuh harus jelas. Kalian yang muda-muda, yang lajang-lajang mau nikah, dari awal tuh mesti jelas. Jangan tak jelas. 2 tahun pacaran, nasi bicara mie ayam bakso, mie ayam bakso, mie ayam bakso. Emang nikah tuh mie ayam sama bakso? Dari awal tuh harus jelas. Harus jelas semuanya, betul? Bersama-sama kita hormati Bapak Sekda, dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Komandan Rindam, Pak Danrem, Bapak Kapolres, yang kita muliakan, dihormati, dimuliakan Allah, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Judulnya halal bihalal. Halal bihalal, bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Tak pernah Presiden Husni Mubarak membuat halal bihalal. Raja Maroko Muhammad VI tak pernah membuat acara halal bihalal. Lalu yang pertama buat halal bihalal ini siapa? Presiden kita, Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Ketika Republik Indonesia merdeka, dulu kita melawan Belanda, melawan Jepang. Setelah Belanda pulang, Jepang pulang, sesama kita bercokol, berkelahi, berkonflik, bertikai. Akhirnya Presiden Soekarno mau mengumpulkan dan mau dibuat acaranya. Apalah agaknya acara yang mantap dibuat. Oh, kalau gitu acaranya silaturahim. Jadul. Silaturahim semua orang sudah tahu. Apa itu silaturahim? Lalu dimintalah pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, ya, kira-kira cocoknya nama acaranya apa ini? Oh, kelahi haram, bertengkar haram, bertinju haram, caci maki haram. Maka yang haram kita tinggalkan. Lalu kalau begitu kita kaitkan dengan halal bihalal. Itulah makanya halal bihalal. Nanti Bapak Ibu kalau pulang ada yang nanya, dari mana? Dari Tanah Lapang, Adam Malik. Ada apa? Acara pengajian. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Apa judulnya? Halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Entah, aku pun tak tahu. Pokoknya dari dulu dah itu. Aku tanya. Banyak tanya masuk neraka kata Ustadz itu tadi. Berkelahi haram, betul. Bertengkar haram, betul. Pecah belah haram, betul. Kita tinggalkan yang haram dengan yang halal. Halal bi halal. Ibu pergi ke Makkah, umrah,
beli jilbab. Apa kata orang Arab itu jual jilbab? Haji, 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 5 rial, 5 rial, 5 rial, 5 rial. Datang si ibu menawar. Hah? Hah? 4,5 maksudnya. Dia tak bisa bahasa Arab. Arba'a raka'atin. 4 rakaat, maksudnya 4 rial. Hah? 4,5. Iya. 4,5. Halal haji, halal, halal, halal. Apa artinya? Duit aku kau ambil, jilbab engkau ku ambil, dan ini halal. Tak ada dusta di antara kita. Plong. Betul? Yang selama ini mungkin berkelahi, yang selama ini mungkin ramai juga orang di belakang. Masya Allah. Sebetulnya tadi settingnya sudah mantap, dipasang baleho, jadi saya fokus ceramah ke depan. Ini di mana saya mau ceramah, diputar-putar lah. Lama 2 kali putar, pusing, pup jatuh. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini berkelahi, yang selama ini bertengkar, yang selama ini ada hubungan yang tak baik, yang selama ini, maka setelah acara ini halal bihalal lah kita hendaknya. Betul? Tapi kita kan bertetangga tidak hanya sama orang Islam Pak Ustadz. Ini kita macam-macam, ada macam-macam suku, ada Batak, ada Mandailing, ada Minangkabau, ada Jawa, ada India, ada Hindu, ada Buddha, ada Cina, macam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah sama macam di Pematang Siantar. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan Nabi tak pernah mengatakan itu non-muslim, hancurkan rumahnya, bakar motornya, larikan anak gadisnya. Tidak ada. Nabi mengajarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta alam. Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'minin, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin, semesta alam. Sayyidina Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tidak apa-apa, hasilnya halal, tak masalah. Karena menimba air tidak ada terkait masalah akidah, bukan ibadah, muamalah, interaksi sosial. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau sudah bicara masalah akidah, Muhammad, engkau sembah Tuhan kami seminggu, kami sembah Tuhan engkau seminggu. Gimana kalau kita ganti-gantian? Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tak menyembah yang kau sembah, engkau tak menyembah yang aku sembah. Lakum dinukum. Ini harus jelas. Alhamdulillah acara kita ini jelas. Mana ulama, mana penguasa, mana ustadz, jelas. Dan diperjelas lagi, mana laki-laki, mana perempuan, jelas. Nih tiang pemisah antara kita. Nih perempuan semua, nih laki-laki semua. Kalau ada yang satu-satu tak apa-apa, dimaafkan. Di sini ada perempuan, di sini ada pula. Oke, mungkin tadi salah parkir. Maaf anhu, ibu jangan tersinggung. Ibu jangan keluar, kenapa? Tak ada jalan. Tunggu aja sampai selesai acara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu? Karena dalam Islam diatur, segalanya diatur. Laki-laki perempuan tak boleh bercampur aduk. Makan aja diatur. Minuman, terbuka gelas, datang lalat. Lalatnya kecil, ini induknya nih. Lalat kecil. Tup. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang dilakukan kalau lalat masuk tempat air minum? Celupkan. Celupkan. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada bakteri penyakit dan salah satu sayapnya ada penawar. Setelah diteliti di Perancis,
pakai mikroskop hiper besar, nampaklah ternyata dari salah satu sayap lalat itu keluar bakteri, dari salah satu sayap yang lain keluar penawar-penawar, sama-sama bakteri. Bakteri sayap ini memakan bakteri ini. Itulah yang dikenal dalam dunia kedokteran, bakteri memakan bakteri. Mestinya anak-anak kita belajar itu. Jangan yang dipelajarinya jeruk makan jeruk. Bakteri makan bakteri. Subhanallah, walhamdulillah. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa di sayap lalat ada bakteri, dimakan oleh bakteri? Orang beriman tak susah, karena dia bukan bicara dengan otaknya, bukan dengan hatinya, tapi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya apa? Islam mengatur sampai sekecil-kecilnya. Masalah laki-laki perempuan diatur. Masalah bertetangga dengan non-muslim diatur. Ustadz Somad, saya kan bertetangga sama non-muslim. Ya, anaknya nikah, kawan akrab anak saya. Boleh saya datang ke pesta pernikahan anaknya? Boleh apa tak boleh? Tak perlu saya jawab lagi. Silakan datang ke pesta pernikahannya. Begitu sampai, apa doanya Pak Ustadz? Selamat menempuh hidup baru, semoga kau selamat di Pulau Harapan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Selamat. Itu ucapannya. Jangan pula naik ke atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada doa untuk sesama kita, ada doa untuk sesama manusia. Bukan berarti beda agama tak boleh datang, haram datang. Silakan datang. Ustadz, setelah datang mengucapkan selamat, boleh saya makan? Silakan makan. Kita sudah lama bertetangga, dan kawan kita itu tahu, ini kawanku ini, tetanggaku ini, sahabatku ini muslim. Dia tak makan makanan kami, maka cateringnya catering khusus. Ada label halal dari Ketua MUI, Komisi Fatwa, bekerja sama dengan LP POM, Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halal. Muslim food, makanan Islam, makanlah kau sana. Tapi di sini ada pula non-Muslim food. Itu untuk kawan-kawan. Jangan sesudah kau makan sini, singgah pula kau kemari. Lah selesai, kau kenapa di situ? Aku tak, nggak enak lah, kita kan kawan. Ini makanan udah sediakan untuk kita. Enggak, aku sedikit kuahnya aja. Aku tak bisa. Ada aturannya. Main bola aja ada aturannya, betul? Kalau ini begini namanya gol. Kalau ini begini namanya handball. Kalau ini begini namanya outside. Main bola aja ada aturannya. Saya sampai sekarang terus terang suka nonton bola, tapi tak susah saya nangkap filosofi bola. Bola lari mau ngejar berkeringat, udah dapat kasih orang lain. Mestinya udah dapat, peluk lah bawa balik kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, main bola, main-main ada aturannya. Apalagi dalam kehidupan ada aturan. Makan ada aturannya. Makan pakai tangan kanan. Tapi bagi yang kidal payah dia. Mana? Ke atas. Silap masuk ke hidung. Latihan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan tangan kanan. Ustadz ngomong makan tangan kanan, dari tadi ceramah tangannya tangan kiri. Oke. Kalau makan pakai tangan kanan. Kalau minum makan pakai tangan kanan. Diatur dalam Islam, mas bro. Kan main-main. Berpakaian diatur. Andai malam ini saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, kira-kira boleh apa tak boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Aurat tertutup, pakai celana jeans, pakai baju kaos, naik saya. Hi guys. Lalu saya tanya, are you ready to rock? Tak masalah menurut hukum Islam. Tapi ada lagi namanya adat istiadat, kepantasan. Layak apa tak layak? Saya yakin kalau saya datang malam ini pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm, jamaah akan datang menemui ketua Pak MUI.
Pak Ketua MUI ya, ini Ustadz nih betul tak yang original nih? Ini nampak aku agak error ini. Jadi semua diatur dalam Islam. Laki-laki mau menikah dengan perempuan, bukan asal suka jalan, tidak. Kau datangi bapaknya, Pak, aku ingin menjadikan anakmu menjadi pendamping hidupku sementara malaikat maut datang, menemani aku dalam hidup senang, susah, dan sakit. Apa yang kau bawa? Setumpuk cinta dan harapan. Makan kau lah cinta kau tuh. Ada namanya mahar. Betul? Aku nikahkan engkau dengan alat, seperangkat alat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Ada maharnya, ada aturannya. Mau masuk WC, tempat najis, busuk, kotoran, bau, ada tak aturannya? Ada. Masuk WC langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Mana kiri, mana kanan? Ada orang yang tak tahu mana kiri, mana kanan. Sampai ditulisnya K. Habis itu K juga. Tengok dua-dua K, mana yang kanan? Langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ada aturannya. Kalau masalah air minum dimasuki lalat, ada aturannya. Kalau masalah minum makan, ada aturannya. Kalau dalam masalah nikah, ada aturannya. Kalau dalam masalah berpakaian, ada aturannya. Apalagi masalah mengangkat pemimpin, ada aturannya. Maka orang yang mengatakan masalah sholat diatur, masalah puasa diatur, masalah haji diatur, masalah pemimpin tidak diatur, betul apa tak betul? Tak betul. Maka dalam Islam diajarkan, ini saya mengajarkan kepada saudara saya, kepada orang kampung halaman saya, kepada orang Sumatera Utara, orang kampung saya. Bukan saya datang mau menggurui, saya mau bercerita tentang ilmu yang dulu pernah saya pelajari di Kairo 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Itu yang kuceritakan. Kalian mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, aku balik. Bahwa kata guru-guruku dulu, kau pilihlah pemimpin yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah yang kusampaikan itu? Kalau salah bilang salah. Salah apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi kita nih hidup nih harus jelas. Betul? Saya ini jelas apa tak jelas? Jelas. Bajunya jelas putih, pecinya jelas hitam. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Kita pakai baju putih supaya kalau nampak kotoran jelas nampak kotornya. Kalau pakai baju hitam tak nampak dakinya. Kawan tak tahan. Ceramah saya ingatkan dari awal, jangan tersinggung. Kalau saya berceramah jangan tersinggung. Karena beberapa masa yang lalu beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya 2 hari sudah itu mati. Halal, pelong. Kalau sudah halal, jangan menipu. Kalau sudah halal, tidak ada dusta di antara kita. Kalau sudah halal, gimana halal? Ya maaf, mau maafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan. Ini Syawal sudah hari yang keberapa ini? Hari kedua. Hari ke-8. 8 Syawal, adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan jawab. Jangan jawab. Jawab pakai hatimu sendiri. Adakah orang yang belum kau maafkan? Jangan dijawab. Dalam hati, kalau ada orang yang belum kau maafkan, kau berdusta, kau belum halal, kau belum pelong. Bu, ibu sudah maafkan si Anu. Sudah Pak Ustaz? Sudah salaman? Belum. Kenapa tak salaman? Aku memang udah maafkan dia, tapi kalau menengok mukanya mau muntah. Belum. Bukan itu mana maaf. Bapak sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak datang ke rumahnya? Cemana lah Pak Ustaz? Awak datang ke rumahnya, assalamualaikum, anjingnya keluar. Masalah dia memaafkan tak memaafkanmu bukan urusan. Betul? Dia memaafkan atau tak memaafkan bukan urusanmu. Tapi yang penting adalah engkau minta maaf. Aku takut Pak Ustaz, kalau kau minta maaf ke rumah dia nanti pancinya keluar. Baguslah, berarti nasi.
Bukan mau ngasih nasi, dilemparkannya ke kening gue Pak Ustaz. Elak kan? Sama. Apa ditakutkan? Datang saja minta maaf. Masalah dia memaafkan, tidak memaafkan, bukan urusan kita. Tapi jangan kita bilang. Jangan kita bilang sama dia. Jangan pula ngomong sama dia, aku minta maaf sama kau, masalah kau maafkan atau tidak bukan urusanku. Terserah kau lah. Jangan pula begitu. Kak, aku minta maaf ya. Ustadz, kalau kita minta maaf, apakah perlu kita sebutkan dosa kita? Tak usah. Ya, bang, aku minta maaf ya bang. Kenapa? Aku bawa bini abang kemarin. Oh, hancur dunia persilatan. Tapi kalau terkait dengan masalah benda, masalah materi, masalah duit, ini mesti disebutkan, Bu, saya mohon maaf Bu. Apa salah kamu? Kita kan selama ini baik bertetangga. Kemarin ku tengok di jemuran ada celana bagus. Jadi aku pinjam sebentar, lupa aku bilangnya. Patutlah hilang kemarin. Iya. Jadi aku minta maaf, nggak apa-apa. Karena celana itu pun juga aku ambil di tempat lain. Jadi kalau gitu gimana? Sama-sama pencuri lah kita. Minta maaf. Saya tak mau minta maaf. Tak mau saya minta maaf. Kenapa? Mana ayatnya minta maaf? Mana ayatnya minta maaf? Sekarang kan lagi tren nih. Mana ayatnya? Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, waktu aku mencambuk kuda, kena ujung cambuk itu ke pundaknya, dan dia kemudian merasa tersinggung, maka balas. Balas kata Nabi. Ambil cambuk pundak Muhammad. Hadza zahri, ini pundakku. Semua sahabat menunduk. Mereka tak sanggup membalas. Man kuntu satamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, siapa yang pernah tersinggung perasaannya, siapa yang pernah ku sumpah serapah, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat menunduk, tak ada. Lalu kemudian yang ketiga Nabi nanya, siapa yang duitnya pernah ku pinjam? Tegak sahabat. Ternyata kalau pundak bisa dimaafkan, kalau sakit hati bisa dimaafkan, tapi kalau masalah duit tegak aja. Ya Rasulullah, inna laka alayya 3 darahim. Hutangmu ada 3 dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas, hanya 2 duit. Duit perak, duit emas. Duit perak, dirham. Duit emas, dinar. Maka dia berkata, ada 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, ya Fadal, idfa, bayarkan hutangku kepada dia. Selesai. Ada 3 yang tak selesai di pintu surga. Apa dia? Dosa menyakiti zahir, dosa menyakiti batin, dosa meminjam materi. Sudahkah selamat kita dari yang 3 ini? Insya saya, andai silap salah kepada orang sebanyak ini, kemana mau saya cari? Di padang mahsyar akan berkumpul. Di padang bola aja payah kita jumpa. Di padang mahsyar berkumpul semua sejak zaman Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa. Dari Adam sampai Adam Smith. Mana mau kita cari? Bapak ibu semua. Saya mulai tausiah tadi jam 9 kurang 15. Sekarang jam 9 lewat 15. Sudah 30 menit saya bicara. Selama 30 menit ini, atau di YouTube ceramahku, ada yang menyinggung perasaan kalian semua. Apakah kalian memaafkan silap salah saya? Nah, selesai. Begitu cara minta maaf. Jangan satu-satu. Kalau sempat satu-satu, matilah kita. Ustadz memangnya selama duduk di sini tadi ada salah? Tak ada. Dengan Tuan Guru Syekh Sya'ban Raja Guguk, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kami, hampir belaga lagi. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Bersama Bapak Komandan Rindam datang jumpa. Pas mau makan tadi, saya cuci tangan, diambilkan beliau nasi. Masya Allah, tentara. Ada pistolnya, pistol besi lagi. Diberikannya nasi. Banyak betul saya berutang budi di Siantar. Baik-baik orang Siantar ini, bah. Luar biasa. Dengan Pak Ketua MUI, tentu saya ini banyak mungkin salah adab. Selama tadi ada yang terinjak kakinya, selama tadi berjalan ada ibu-ibu yang sudah melambai-lambai. Boleh selfie Ustaz? Tersinggung hatinya.
Marah dia. Kalau sempatlah tak minta maaf. Oh, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka minta akan maaf. Sekali lagi ku tanyakan, daripada ku cari kalian semua di padang mahsyar, baguslah ku minta maaf di dunia ini. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Begitu caranya. Bapak Ibu yang belum minta maaf, besok buat acara coffee morning, coffee pagi, morning, kopi morning, kopi pagi. Kenapa dibuat coffee morning? Jangan buat sarapan bersama, modalnya besar. Buat aja kopi morning, supaya habis itu minum kopi aja. Kok ditanya orang tuh kenapa tak ada sarapan? Kan judulnya kopi morning, tidak ada sarapan. Nah, tapi kalau banyak duit kasih dia makan lontong sayur, pakai ayam lah, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, ayam tunjang, ayam song. Bah, habis itu minum teh, susu, kopi, buah, segala buah. Habis itu baru tanya, sahabat-sahabatku sekalian, selama kita bertetangga berkawan, tentu banyak silap dan salah. Maukah kalian memaafkan salah saya? Tentu tetangga itu sudah kenyang semua. Mau. Selesai. Begitu caranya minta maaf. Tapi kalau sampai perbatasan tanah, ini tanah engkau, ini tanah dia, ada sempadan tanah, sudah ditetapkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tiba-tiba malam-malam kau tengok tak ada orang, kau ambil, kau geser setengah, sejengkal, tak ada orang kan? Dia tak tahu CCTV hidup, digesernya sejengkal. Kau geser tanah Shibran, pancang tanah kau geser sejengkal, maka quyida akan dileletkan ke lehermu, dililit ke lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Tak bisa ditebus dengan maaf. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ustadz tadi menyebut berapa? Sejengkal. Tak pernah kami geser sejengkal. Berapa? 2 meter. Tahankanlah. Sekecil apa kita akan dituntut? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, kalau pernah kau sakiti orang, kalau pernah kau kata-kata kasar, kalau pernah kau makan harta orang, maka na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan menganiaya orang. Supirmu, securitymu, tukang panenmu, tukang berondol sawitmu, tukang pupukmu, tukang masakmu, pembantumu, supirmu, mereka lemah, gajinya kau tahan, kau ambil, kau makan. Bu, kapan kami gajian? Jangan tanya-tanya. Kalau mau kerja sini, kalau tak mau pergi ke sana, besok ku cari pengganti. Ingat, kau akan mati. Fir'aun hebat, gagah, perkasa, mati. Korun kaya, mati. Namrud hebat, mati. Abu Lahab, mati. Mana orang yang hebat-hebat perkasa dulu? Pergi saya ke Mesir, ini Sungai Nil. Di samping Sungai Nil, museum dekat Tahrir Square. Masuk saya ke dalam, saya mau jumpa Fir'aun. Saya tanya security, di mana Fir'aun? Di atas katanya. Hebat juga Fir'aun. Sudah mati pun di atas juga. Naik saya ke lantai 3, mau masuk ke ruang Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Beli tiket sekali lagi. Tadi di pintu udah beli, rupanya mau masuk kamar dia beli. Memanglah Fir'aun nih, udah mati pun payah juga jumpa dia. Saya ambil dompet, beli tiket satu lagi. Masuk ke dalam. Begitu sampai dalam, mana Fir'aun? Mana? Rupanya dia sudah terbaring di peti kaca. Matanya tertutup. Untung tak dibukanya. Yang dulu hebat, perkasa, membangun piramid, tinggi menjulang, salah satu keajaiban dunia. Yang dulu menyembelih anak-anak, yudzabbihuna abna'ahum, anak-anak dia sembelih. Tapi hari ini justru terbujur kaku dengan kulit yang hitam, dengan rambutnya tetap pirang, hidungnya mancung. Saya perhatikan dari ujung kaki, saya tengok kuku-kuku kakinya, saya tengok lututnya. Tapi dia pakai kolor juga. Ada kain. Ini perlu dijelaskan juga. Jangan sampai Ustadz nih, ini ngintip Fir'aun. Enggak. Saya tengok sampai. Selama menengok itu saya baca ayat kursi terus. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Takut saya dia bergerak. Mana tahu kan, sempat digini-gini sekali. Wah, pingsan. Jadi kalau ada penguasa-penguasa, orang-orang yang sombong,
perlu diajak ke Mesir mau menengok Fir'aun. Judulnya Studi Banding Penguasa Sombong. Nengok macam mana kesudahan Fir'aun. Luar biasa. Pak Kades sombong, Pak RT sombong, Pak RW sombong. Bawalah ke sana. Tengok mereka. Tak layak kita sombong selama ini. Selama ini orang mau ngurus KTP, kita sepilihkan orang. Saja baik. Luar biasa. Mati. Andai ada orang Siantar menggali tanah di belakang rumahnya, tiba-tiba cangkolnya berbunyi, keletup, ditengok periuk emas. Apa kata dia? Ini harta karun. Padahal karun itu di Mesir, Afrika Utara. Tengoklah kayanya karun. Bisa pula periuknya sampai ke Siantar. Kan hebat karun itu. Tapi sampai hari ini belum pernah saya jumpa sama orang, kenalkan nama saya Fir'aun, kenalkan nama saya Karun. Tapi kalau kenalkan nama saya Abdul Somad, ada beberapa orang. Apa maknanya? Orang kaya mati, penguasa mati, yang akan dibawa itu tak banyak, cuma dua. Illalladzina amanu, iman, wa amilus solihat, dan amal soleh, bukan soman.